Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti yang sudah diwartakan dalam ibadah Minggu tanggal 19 April yang lalu, bahwa kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang seperti biasa kita renungkan bersama-sama di setiap kelompok, terambil dari buku Sumia Suruing Margi Anyar. Kiranya tidak mengurangi makna kita dalam pembelajaran kita malam hari ini, meskipun kita tidak saling berjumpa. Saya yakin ketika firman Tuhan dinyatakan kepada kita, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan segala keterbatasan, malam hari ini bersama dengan anggota keluarga, mungkin beberapa jemaat yang boleh menyatu malam hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan sebuah harapan, kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini boleh memberikan kekuatan di tengah keprihatinan kita pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa di tengah keprihatinan dan penderitaan, Allah senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu baik ketika malam hari ini sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita tundukkan kepala kita untuk hening sejenak. Kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya ditemani seorang pemuda aktivis gereja yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Kristen Surakarta, Bagas Eko Prasetyo, yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama belajar bersama dengan Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Sebagaimana panggilan kita di tengah kehidupan bermasyarakat dan bergereja, senantiasa kita diharapkan oleh Tuhan untuk membawa berita, dan berita yang sedang hangat saat ini adalah tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka Kidung Jemaat nomor 426. Akan kita nyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua, dan bait yang keempat. Kita harus membawa berita. Tentang kebenaran dan kasih
Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita renungkan dan apa yang kita pelajari malam hari ini sungguh Allah hadir dan memberikan kekuatan serta kemampuan. Saudara Bagas akan mengawali memimpin kita dalam doa, sekaligus nanti akan membacakan nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama. Persilakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai sarasian pada malam hari ini yang spesial. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya mengantarkan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada malam yang indah ini Tuhan, kami bersama seluruh keluarga kami berkumpul, berhimpun untuk belajar setiap benar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami untuk bisa menerima setiap materi yang akan diberikan oleh Pak Pendeta Tuhan. Kiranya setiap materi tersebut bisa kami renungkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, bermasyarakat, dan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak saudara kami yang lain yang saat ini masih bekerja atau masih sibuk dengan apa yang mereka pergumulkan. Kiranya Tuhan panggil mereka untuk bersatu dengan kami dalam lain kesempatan, bersama dengan kami belajar akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga akan merasakan bagaimana kebenaran firman Tuhan sangat nyata dan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan sarasian pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kiranya Tuhan buka kami berkat yang baik untuk menerima firman ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini pada tangan-Mu, di dalam oleh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembelajaran kita malam hari ini dipersilakan Bapak Ibu untuk membuka sumiar kita di halaman 70. Seperti yang sudah diwartakan dalam warta jemaat minggu yang lalu, bahwa kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan sebuah bacaan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai 31. Dipersilahkan Saudara Bagas untuk membacanya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 31, yang demikian dinyatakan kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Bapak Ibu pembacaan kita. Baik, terima kasih Saudara Bagas yang sudah menolong membantu kita untuk membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 terlebih ayat yang ke-29 sampai 31. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita malam hari ini adalah Aku Percaya, Maka Aku Bersaksi. Aku percaya, maka aku bersaksi. Sumiar kita di halaman 70. Di halaman 70 untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk melihat, menyimak tentang bacaan kita dengan sebuah tujuan supaya jemaat terus bersaksi dengan iman percaya yang tangguh di tengah-tengah dunia.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata di sana yang menurut saya sangat menarik tentang percaya dan tentang bersaksi. Ya, ada pepatah yang sangat terkenal di kalangan orang Jawa bahwa pepatah itu sebenarnya sangat memasyarakat di tengah kehidupan kita atau di telinga kita. Ajining diri gumantung obaing lati. Artinya seseorang itu berharga, akan dihargai tergantung dari apa yang diucapkan. Saya pikir ini filosofi yang sangat baik juga. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang itu tidak serta-merta ketika menerima berita itu kemudian percaya. Contoh, banyak juga memang berita yang ada di sekitar kita yang kadang orang itu susah untuk mempercayainya. Dan di kalangan kita saat ini orang mengatakan hoax atau hoax. Apakah berita itu benar atau berita itu tidak salah. Jadi membuat orang lain percaya itu saya pikir juga tidak mudah. Tidak mudah membuat orang lain percaya. Apalagi ketika seseorang ini akan percaya ketika orang ini sudah melihat sesuatu. Contoh, wah tadi malam itu hujannya sangat lebat, tetapi hanya di sekitar kecamatan Gadak, stasiun Gadak. Di luar daerah itu, di luar lingkungan itu tidak ada hujan, bahkan gerimis pun tidak ada. Sehingga ketika ada orang yang berjanji, aku mau ke gereja, tapi ternyata di gereja itu hujannya sangat lebat. Orang pun juga tidak mudah wong gue raudan no. Tetapi Bapak Ibu memang susah untuk menyampaikan sesuatu yang kemudian dipercaya. Apalagi si pembuat berita itu kadang-kadang senang bersenda gurau, tidak ngomong dengan serius, sehingga aku nek sing ngomong kuwi wae aku ora percaya. Nah, demikian juga keadaan ini ketika si Thomas setelah kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid tanpa disertai Thomas. Thomas ini agaknya juga tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Maka kemudian ketika para murid ini bercerita kepada Thomas, Tom, kemarin Yesus menampakkan diri loh, salahnya gue rano gitu ya. Thomas tidak serta-merta percaya. Aku ora percaya. Pokoknya nek aku urung nonton dhewe, ketemu dhewe karo Gusti Yesus, aku ora percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kemudian selang 1 minggu Yesus kemudian menampakkan diri yang kesekian kalinya, pada saat itu Thomas ada bersama dengan para murid. Dan Yesus tahu persis kalau Thomas itu memang orangnya ragu-ragu, tidak serta-merta percaya. Maka kemudian si Thomas mengatakan pada Yesus, sebelum aku memasukkan jariku ke telapak tangan Yesus bekas lubang paku, aku belum percaya. Thomas sangat yakin ketika Yesus itu sudah mati dan rupanya berita tentang kebangkitan. Thomas ini berpikir secara logis. Dia menekankan logika. Dalam khotbahnya Bu Endang minggu yang lalu, si Thomas ini menekankan segi kognitif. Segi kognitif itu pengetahuan yang masuk akal. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 5 sama dengan 25. Itu yang ditekankan. Sehingga ketika Yesus mati, Thomas mempunyai keyakinan, ya sudah, selesai riwayatnya. Nah, Thomas ini kemudian ketika menerima berita dan pada saat itu hadir ketika Yesus menampakkan diri,
Dan Yesus rupanya juga tidak serta-merta menyalahkan Thomas. Thomas bukan seorang murid yang bersalah ketika dengan kekritisannya bertanya atau untuk meyakinkan dirinya. Thomas tidak salah. Maka kemudian Yesus menyuruh Thomas untuk memasukkan jarinya ke lubang bekas paku. Tetapi ingat Bapak Ibu, di sana ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa ini berarti Thomas itu ingin meyakinkan dirinya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan ketika Thomas sudah yakin tentang kebangkitan Kristus, Thomas pun kemudian tergerak hatinya. Ketika aku cerita kambi konco kuning kono-kono, aku ora ragu meneh. Aku percaya karena aku sudah menyaksikan sendiri bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Pak Pendeta, Oke. ini saya mau bertanya, termasuk juga di buku ini juga ada pertanyaan Pak Pendeta. Sejak kecil saya melihat atau mendengar banyak cerita yang saya dengarkan itu tentang Thomas. Dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang kurang lebih 3,5 tahun ya Pak ya, dipanggil sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, saya sampai saat ini mungkin belum begitu paham siapakah itu Thomas, bagaimana latar belakangnya, dan dia itu dari mana Pak? Mohon petunjuk Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saling melengkapi, kalaupun apa yang saya sampaikan malam hari ini belum begitu memuaskan, jelas bagi kita semuanya. Di lain waktu dan kesempatan mungkin kita saling bisa melengkapi, dan pertanyaan ini sangat luar biasa menurut saya tentang Thomas. Sepengetahuan saya, Thomas ini mempunyai saudara kembar, tetapi tidak disebutkan kembarannya itu siapa. Hanya Thomas ini juga bisa disebut Didimus. Mungkin tidak tahu apakah dulu nama panjang kemudian ada orang menyebut Thomas, ada orang menyebut Didimus. 15 kali disebut di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. 15 kali. Memang kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun mengikuti Yesus, dan ia berasal dari kota Galilea. Lahir di Galilea dan mati di India sebagai martir. Nah, tentang latar belakang kehidupannya, memang si Thomas ini orang yang tidak begitu mudah percaya. Dia sangat kritis, dia sangat menekankan tentang segi kognitif pengetahuan. Minggu yang lalu Bu Endang menyebut bahwa Thomas ini adalah seorang yang sangat berpikir logis. Berpikir logis itu misalnya 5 kali 5 sama dengan 25, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kekritisan Thomas ini terletak ketika dia menerima berita tentang kebangkitan Yesus. Kebetulan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang kesekian kali, itu tidak ada Thomas. Dan para murid mengatakan kepada Thomas, Tom, Yesus kemarin menampakkan diri itu. Aku ora percaya, yen aku ora ketemu karo Gusti Yesus. Ini kan sosok pribadi orang yang tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya. Dia menekankan logika. Nah, kemudian kekritisannya itu meskipun dia kritis, tapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Ya, justru di akhir kalimatnya Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya juga. Nah, menurut saya juga
semangatnya juga luar biasa. Thomas itu, dia mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa sih kok Yesus sudah menampakkan diri, tapi toh Thomas harus memasukkan lubang jarinya ke bekas paku di telapak tangan Yesus. Ini benar-benar dia mempunyai semangat. Tidak seperti kawan-kawan teman-teman yang lain, saya harus ketemu Gusti Yesus, bagus percaya baik. Enggak. Dia tetap mempunyai semangat, ingin membuktikan, dan tidak berhenti pada pemahaman dan pengenalan tentang Yesus. Justru keraguan-raguannya, ketidakpercayaannya terus kemudian dirubah oleh Yesus, dan si Thomas ini kemudian menjadi saksi. Karena menurut para ahli memang akhirnya Thomas ini banyak mendirikan gereja di India sampai akhir hayatnya, tutup usia di India. Saya pikir itu tentang si Thomas. Baik Pak Pendeta, saya juga masih ada pertanyaan. Kalau saat itu Thomas yang belum percaya dan percaya, kemudian dia ber-PI, dia mendirikan gereja di India pada saat itu. Lalu untuk kita yang sekarang ini Pak Pendeta, kita bersaksi pada saat ini itu bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana secara kita bersaksi secara pribadi, kita bersaksi secara organisasi itu yang seperti apa? Wujud ekspresi kita itu seperti apa Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Jadi yang namanya bersaksi itu kan memperlihatkan tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita menampakkan bahwa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada yang dilakukan secara pribadi, ada juga yang dilakukan secara komunitas bersama-sama. Kalau secara pribadi menampakkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya menjadi orang Kristen itu ya bukan sekedar memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Karena memberi contoh dan menjadi contoh itu berbeda. Kalau memberi contoh itu hanya menunjuk kepada seseorang, kayak lu, Yai Kain itu memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh itu memang dirinya sendiri yang melakukan. Jadi bentuk kesaksian secara pribadi bahwa Allah itu berkarya dalam hidupnya itu diaplikasikan, dinampakkan, diperlihatkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu juga nampak bagaimana relasinya dengan Tuhan. Bagaimana orang itu senantiasa melihat dan merasakan cinta kasih Tuhan. Meskipun mungkin juga ada orang yang ragu-ragu seperti Thomas ya. Nek Gusti Allah makarya ki buktine ndi kaya Thomas. Karena memang tidak bisa dilihat secara kasat mata karya Allah itu, tapi dirasakan, direnungkan. Ya Gusti Allah itu makarya di tengah kehidupan kita. Kemudian kita nampakkan dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Itu secara pribadi. Secara komunitas, secara gereja, bagaimana gereja ini menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, banyak hal yang dilakukan, terutama saat ini yang dilakukan oleh gereja. Bagaimana gereja ini hadir di tengah keprihatinan. Beberapa waktu yang lalu gereja ini bersaksi menyaksikan kemurahan dan cinta kasih Tuhan melalui donor darah. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian gereja ini juga mengadakan bakti sosial yang berupa cek kesehatan, bukan terbatas kepada anggota gereja atau jemaat, tetapi juga disebarluaskan atau paling tidak di tetangga di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan. Jadi saya pikir itu yang dilakukan, bisa dilakukan oleh kita sebagai pribadi seperti yang dilakukan oleh Thomas. Baik Pak Pendeta, saya masih ada satu pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Oke. Kurang lebih 1 bulan lebih Pak, Ya. kita tidak berjumpa antara sama, kita tidak beribadah, kita tidak
tidak sarasehan, baru saat ini pun online juga. Terus kita tidak boleh untuk keluar rumah jauh-jauh, kita tidak bisa bergaul dengan siapapun, kita harus menjaga diri. Nah, Pak Pendeta, lalu dari keadaan Indonesia atau bahkan wilayah kita saat ini, wujud atau peran apakah Pak Pendeta yang gereja lakukan, yang gereja berikan untuk menanggapi atau ikut meringankan COVID-19 ini yang sangat bahaya, sangat menjadi momok untuk semua jemaat, itu peran yang seperti apa Pak Pendeta? Monggo Pak Pendeta. Oke. Terima kasih, sangat menarik dengan konteks kekinian ya, artinya dalam kondisi keadaan Indonesia bahkan dunia yang berita ini semakin hari justru semakin menakutkan. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik, harus online, harus punya kuota. Kemudian kita tidak saling berjumpa. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kategorial di gereja kita juga dihentikan karena justru itu ketika dilakukan akan mempercepat proses penularan COVID-19. Sekalipun mungkin ketika tidak ada perjumpaan ini juga ada jemaat kita yang menurut saya pro kontra. Apa duwe iman kok ibadah ra iso. Oh Gusti Yesus mampu untuk menyembuhkan. Betul. Mungkin ini juga secara kritis seperti Thomas, karena virus corona ini memang tidak kelihatan, tidak nampak, dan siapa tahu kalau yang kita ajak berbicara itu juga membawa, kita tidak tahu. Bahkan ketika saya berbicara, saya membawa, saya pun juga tidak tahu, apalagi gejalanya pun tidak bisa dideteksi secara dini. Nah, oleh karena itu menjadi keprihatinan kita semuanya, sekalipun mungkin ada saya beberapa gereja yang masih tetap melakukan ibadahnya atau perjumpaannya, kegiatan kategorialnya. Nah, terkait dengan kondisi saat ini secara internal yang dilakukan oleh gereja banyak. Kita berusaha menawarkan kepada jemaat bagaimana dengan penyemprotan menggunakan desinfektan. Tapi rupanya para jemaat ini juga responnya kurang begitu banyak, karena memang di masing-masing RT juga sudah melakukan gerakan ini untuk mengantisipasi. Kemudian kita berbagi hand sanitizer kurang lebih 80 mili atau 90 mili ya. Tapi ini setiap keluarga dipastikan menerima. Kita membeli 100 paket dan sudah kita sebarkan kepada segenap jemaat. Meskipun saya meyakini itu tidak akan mencukupi kebutuhan jemaat, tetapi paling tidak gereja itu hadir dengan pemberian secara karitatif, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk jemaat. Ada beberapa korban secara ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang 2 hari sekali masuk kerja. Sementara tuntutan perut itu harus makan 2 atau 3 kali sehari, dan pemerintah menyarankan makanlah makanan yang sehat. Nah, dari situ kemudian gereja berpikir berarti memang ada yang terdampak dengan adanya virus itu. Hari Jumat dan hari Sabtu yang lalu, setelah kita berembuk dengan majelis gereja bagaimana gereja hadir, dan kebetulan kita sebenarnya punya agenda masa Paskah. Kemudian ada hari ulang tahun gereja yang kemudian di-cancel atau ditunda pelaksanaannya, dan alokasi dana sebagian kita alokasikan untuk kepedulian. Sekaligus saya berharap atau saya menghubungi beberapa jemaat yang mungkin berkatnya berbeda dengan saudara-saudara kita yang perekonomiannya tidak stabil, dan puji Tuhan ada beberapa donasi dari luar, donasi dari dalam, dan juga keuangan gereja yang sedikit bisa meringankan beban keprihatinan jemaat. Sekalipun kita tidak bisa memberikan untuk segenap jemaat, karena memang ada beberapa yang terdampak, ada beberapa yang tidak terdampak. Nah, ini
salah satu cara ini hadirnya gereja di tengah kehidupan berjemaah. Dan saya pikir cara bersaksi kita secara umum ya kita taat kepada pemerintah. Karena virus itu penularannya dengan perjumpaan, maka ketika kita tidak saling berjumpa, kita membantu pemerintah untuk memotong, untuk memutus jaringan atau tali penularan itu. Dan dengan demikian wabah corona ini kemudian tidak meluas di seluruh masyarakat. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah, di mana pemerintah menyarankan tinggal di rumah saja, itu sudah perjuangan yang sangat luar biasa. Kemarin kita ngobrol dengan beberapa jemaat, ternyata tinggal di rumah itu juga perlu perjuangan. Tidak mudah untuk tinggal di rumah. Faktor bosen, dan ada yang mengatakan pulau nek teng omah terus iso lemu Pak, karena gaweane mangan karo turu. Nah ternyata orang yang tidak punya aktivitas, orang tidak punya pekerjaan atau bekerja di rumah itu sungguh sangat menjemukan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan, dan saya bersyukur ketika jemaat Tuhan di GKJ Gada ini tetap bisa menikmati ibadah bersama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Ini wujud ketaatan kita kepada pemerintah dan tidak mempengaruhi hubungan atau relasi kita dengan Tuhan dalam hal penyembahan dan peribadatan. Saya juga melihat sangat luar biasa cinta kasih Tuhan, motivasi jemaat untuk melihat dan merasakan karya Tuhan di tengah kehidupannya, sehingga kesadaran untuk memberi kepada Tuhan pun juga tidak surut walaupun di tengah keprihatinan ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pertanyaan, untuk jawaban, dan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan saat ini kita juga diberikan waktu untuk Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, untuk persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428, baitnya 1 dan 2, lihatlah sekelilingmu. Untuk doa, persembahan, dan jawab kami serahkan pada Bapak Pendeta Yusuf Gina STH. Monggo Bapak. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan malam hari ini, sekaligus doa untuk saudara-saudara kita yang ada di garis depan untuk terus memberikan semangat dan berpelayanan di bidang kesehatan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang Tuhan nyatakan ketika saat malam hari ini kami boleh berdiskusi tentang firman Tuhan.
Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama-sama, kiranya terus berikan berkat dan kekuatan dalam kami mengarungi hidup pemberian Tuhan. Kami sadar dalam kehidupan kami senantiasa Engkau hadir di setiap waktu dan kesempatan. Berkat-Mu pun juga Tuhan alirkan di setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami, sehingga malam hari ini kami menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan ini. Kiranya berkat-Mu ini boleh menjadi sarana hormat dan kemuliaan nama Tuhan di kelompok kami masing-masing. Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Tiada henti kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan di bidang kesehatan, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Bapak Ibu Bagus Panuntun, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Hatmisari, Bapak Teguh Jati Wiono, saudari kami yang terkasih Krisna Damayanti dan Ayu Kristina, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tenaga medis baik yang ada di daerah maupun yang ada di rumah sakit pusat. Tuhan terus menolong dan memberkati. Terlebih Yayasan Kesehatan Kristen yang ada di sekitar kami, biarlah itu menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. Sekalipun kami tahu banyak resiko, banyak hal yang harus ditanggungnya, kekuatan dan berkat yang datangnya dari Engkau senantiasa Tuhan tambahkan. Bapak Wibowo Dwi Indarto, Ibu Sri Wardani, Bapak Sarono, Ibu Lagiem yang terus membutuhkan perhatian dari Tuhan oleh karena kelemahan fisiknya, Tuhan hadir menolong dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh jemaat milik Tuhan, baik yang menyatu tinggal bersama di keluarga kami masing-masing maupun anak cucu, saudara, kakak, adik yang ada di luar kota, yang saat ini juga tidak bisa menyatu dengan kami. Tuhan terus menolong dan memelihara kehidupan mereka. Kekuatan dan kesehatan terus Tuhan tambahkan. Terlebih Bapa di surga, biarlah kami semuanya terbebas dari virus yang membahayakan ini, dan kekuatan serta kesehatan yang datangnya dari Engkau senantiasa Tuhan tambahkan. Inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak saling berjumpa, saya yakin berkat Tuhan senantiasa terus akan dinyatakan kepada kita. Tetap tinggal di rumah dan salam sehat. Bersama-sama kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada, kini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita respon berkat Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebas
ku sampaikan pada yang penuh dengan cobaan. Ku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati.